Dalam rentang sejarah, menjaga nilai rupiah susah-susah gampang. Masalah nilai rupiah bukan hanya saat selalu rendah, tapi juga ketika ia bisa selalu tinggi terhadap mata uang lain. Ini bergantung pada situasi yang dihadapi dan sistem nilai tukar yang diterapkan. Indonesia tercatat pertama kali menggunakan sistem kurs tetap tak lama setelah merdeka. Sistem ini muncul dari pertemuan 44 negara di Bretton Woods, Amerika Serikat pada Juli tahun 1944. Melalui pertemuan ini, negara-negara peserta pertemuan sepakat mengaitkan nilai mata uangnya kepada dolar Amerika Serikat, sebab mereka tidak punya cadangan emas memadai untuk menjaga nilai mata uangnya. Dari situlah awal periode banyak negara menggantungkan nilai tukarnya pada dolar Amerika Serikat, termasuk Indonesia, sedangkan Amerika Serikat mengaitkan nilai mata uangnya pada emas tersebab mereka memiliki cadangan emas yang cukup untuk menjaga nilai mata uangnya. Kemudian, Indonesia mengubah sistem nilai tukarnya saat memasuki awal Orde Baru. Masa ini, rezim Orde Baru berhasil memangkas angka inflasi dari 630% pada 1965 menjadi 9% pada 1969. Penurunan angka inflasi membuat perekonomian menjadi lebih stabil. Saat itulah pemerintah mengeluarkan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Repelita memuat target pemerintah dalam banyak bidang, salah satunya berupa stabilitas ekonomi dengan menambah devisa melalui kebijakan pro modal dalam negeri dan luar negeri. Juga beragam upaya untuk meningkatkan angka ekspor, tapi masalahnya laju inflasi Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara mitra dagang utama. Jadi kapan dolar itu terus naik di tingkat rupiah? Dari berbagai sumber menyebutkan berbagai peristiwa ekonomi di masa pemerintahan Soeharto tak mudah untuk dilupakan. Salah satu yang mungkin paling diingat adalah meledakkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga masuk level tertinggi sepanjang sejarah. Rupiah sudah mengalami perjalanan panjang sampai dolar sekarang berada di kisaran 14 ribuan. Semua dimulai ketika Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno pada tahun 1967. Pada saat itu disebut-sebut sebagai masa pemulihan ekonomi. Sebelum peralihan tongkat kepemimpinan memang tengah terjadi gejolak perekonomian. Pemerintah Orde Lama tak bisa mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di penghujung 1950-an. Imbasnya, inflasi sempat meroket atau biasa disebut hiperinflasi yang mencapai 6.305 pada tahun 1966. Alasan kenapa mata uang Indonesia rendah? Yang pertama, banyaknya impor barang dari luar. Mata uang rupiah dapat melemahkan disebabkan oleh banyaknya impor barang dari luar ke dalam negeri. Kemudian jumlah utang negara. Selain itu, alasan kenapa mata uang Indonesia rendah atau melemah juga dapat dipengaruhi oleh jumlah utang yang dimiliki negara. Yang ketiga, menguatnya kondisi ekonomi negara lain, khususnya Amerika Serikat. Rupiah dan dolar Amerika Serikat jadi dua mata uang yang tak berjalan selaras. Apabila rupiah menguat, maka dolar Amerika akan melemah. Hal ini berlaku juga sebaliknya. Ketika dolar Amerika menguat, maka rupiah pun akan melemah. Yang terakhir, kondisi politik. Alasan kenapa mata uang Indonesia rendah berikutnya juga dipengaruhi oleh kondisi politik, baik di dalam maupun di luar negeri. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus lebih menguatkan impor dalam negeri dan selalu memotong UMKM dan tetap menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri dengan mendukung pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan produk dalam negeri. Dari situ, sekian, terima kasih.